Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Sekolah Daring. Hari ini saya ingin sedikit berbagi ya tentang setting Visual Studio untuk debugging konsol aplikasinya. Jadi sebenarnya ini saya eh, mengambil dari pengalaman pribadi ya teman-teman. Jadi setelah saya install .NET Core itu saya menggunakannya yang metode manual ya teman-teman, manual install, karena di websitenya itu dia tidak nyantumin Elementary OS nih teman-teman. Kebetulan saya di sini pakainya Elementary OS nih. Di sini adanya Alpine, CentOS, Debian, Fedora dan lain-lain ya. Jadi setelah saya ikutin manual installnya itu, oh ya, saya downloadnya yang versi 3.1 ya teman-teman. Saya ikutin semua, terus saya sudah setting padnya juga ya di bus profile-nya itu. Kemudian setelah dijalanin itu debuggingnya nggak berjalan mulus teman-teman. Oke, coba saya contohin ya. Ini kode program sederhana ya, saya kopas aja nih dari situsnya Microsoft. Jadi saya taruh breakpointnya di sini, kemudian sudah saya ikutin tuh instruksi-instruksi yang lainnya ya, seperti setting ininya, launch JSON dan tax JSON ini. Kemudian saya masuk ke mode ini, debugging, kemudian start debugging. Ternyata error nih teman-teman. Saya nggak tahu nih ini kenapa ya, padahal di websitenya saya ikutin nih. Nah, ternyata setelah saya cari tahu, saya inspect ya, saya baca nih keterangan errornya itu .NET build, kemudian proses fail to launch pad to shell execute .NET. Nah, jadi ini intinya dia si command .NET ini nggak ketemu nih, nggak ketemu. Padahal kan sudah saya setting ke ini ya, ke direktorinya si .NET itu di home terus .NET. Nah, ini bagaimana mengatasinya teman-teman. Jadi diikutin aja ya. Kita buka terminalnya melalui view, kemudian terminal, kemudian kita ketikkan which.net begini dan enter. Nah, kemudian ini sebenarnya udah saya rubah sih. Tadinya itu dia mengarahnya ke directory home .net kemudian .net. Ini sudah saya bikin link. Jadi kalau di Linux itu kan ada ini ya, ada path global tuh. Jadi biar si .net-nya itu ketemu, saya letakinnya di user bin gitu. Jadi siapapun yang login ya, user siapapun yang login ke komputer ini, dia bisa menggunakan .net ini gitu. Tapi ternyata masih belum bisa juga nih teman-teman setelah saya bikin link ini ya. Nah, jadi itu cara mengatasinya adalah kita copy ini, kemudian di project foldernya yang tax.json ini kita rubah nih untuk argumen commandnya. Ini kita ganti ke sorry tadi ini kita copy dulu, kita paste. Wah, apa nggak mau ya.
manual aja deh. Nah seperti ini, kita simpan, kemudian kita coba lagi. Ini udah bisa belum ya? Udah debug. Nah ternyata udah bisa nih teman-teman, udah bisa jalan. Kita balik lagi ya ke terminal ini. Programnya itu dia minta inputan nih, what is your name, kita inputin aja. Nah dia masuk ke sini tuh, dia ada sorot gitu ya teman-teman, kuning. Ini artinya dia apa ya, si breakpointnya itu dijalanin gitu ya. Ini bisa kita next aja nih, atau tekan F10 di keyboard, dan bisa juga continue untuk selesai ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, cara untuk mengatasi debuggingnya kalau tidak jalan gitu ya, seperti yang saya alami saat ini. Bisa juga kalian ini kan ada tasknya, ada banyak nih ya teman-teman, ada build, ada publish, dan ada watch nih. Ini juga dia commandnya itu .net nih. Jadi ini teman-teman kalau mau diseragamin biar nggak setting-setting lagi ya, ini bisa nih kita samain sama yang di atas ini. Kita sorot aja nih .net-nya, kemudian di menu ini ya, selection, kita pilih yang select all occurrences ini, kemudian kita ketikin, oh sorry, ini yang atas kenapa ikut ya, saya undo dulu deh. Sorot dulu, dan kita ketik manual aja teman-teman, user bin .net. Oke, kita coba lagi. Ya, ini sama aja ya teman-teman, ini udah jalan. Kita masukin lagi namanya. Nah dia masuk ke sini ya. Kemudian ada juga nih teman-teman ya, untuk debuggingnya ini ada debug console namanya. Ini untuk inspect elemen nih. Misalkan kita pengen tahu si nama ini ya, akhirnya bisa dilihat di sini juga, bisa kita gunain nih yang command debug console ini. Kita coba aja ya, name titik to upper misalkan. Nah jadi begitu teman-teman. Ini kalau di Visual Studio ini namanya intermediate console kalau nggak salah ya. Jadi kegunaannya itu dia bisa inspect ketika debugnya jalan gitu. Misalkan juga bisa kita modifikasi ya si name ini, name to lower gitu. Ini biar hurufnya jadi kecil semua, atau yang lainnya gitu ya teman-teman. Oke, ini kita F5 lagi ya. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman untuk tips debuggingnya di Visual Studio Code ini. Kebetulan ini saya gunainnya di Linux ya, mungkin agak berbeda nih untuk debugging di Windows atau di Mac, atau mungkin di Windows atau di Mac itu lebih mudah ya proses
setting Visual Studio Code-nya. Saya cuman pengen berbagi nih, kira-kira siapa tahu teman-teman ada yang mengalami masalah yang serupa gitu ya. Ya, sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.